rahimakumullah, saya tidak akan cerita panjang. Mungkin inilah perbedaan Bapak Ibu dengan ustaz-ustaz yang lain. Saya tidak cerita panjang tentang sampai ke langit-langit, Pak. Ini Isra Mi'raj ini kan sampai ke langit-langit, Pak. Aku tidak bahas sampai ke langit-langit, Pak. Bapak Ibu sekalian, pernah kami nuzul Quran, Pak. Ceritanya, Pak, sebelum ceramah dipesan pengurus tadi panjang-panjang ya, kupas habis Gua Hira. Siap. Saya habis, Pak, kupas Gua Hira, Pak, sampai nuzul Qurannya, Pak. 3 jam setengah ceramah, Pak. Pas, Pak. Habis jam setengah 10 selesai tarawih, jam 12 selesai ceramah, Pak. Sampai ke rumah mungkin jam 1 ke jam 1, Pak. Pas subuhnya itu aku jadwal lagi di situ, Pak. Lah mana jamaah nanti rame, Pak, pengurus. Masih di Gua Hira, Ustaz. Nah, maka jangan sampai Gua Hira, Pak, subuh lagi siangan, Pak, ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 1400 tahun yang lalu manusia pilihan Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan Isra. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu Mi'rajnya dari Al-Aqsa Palestina menuju Sidratul Muntaha, kemudian naik langit 1, 2 sampai dengan 7 hingga ke Sidratul Muntaha, ya, sehingga ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, kalau secara akal, Pak, dalam ilmu fisika pun mengakui, Pak, semakin panjangnya perjalanan, semakin banyak pula waktu yang harus ditempuh. Tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini berbeda, Pak. Bahkan bertolak belakang dengan akal kita. Jaraknya yang begitu jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang sangat ringkas. Ada yang mengatakan, Ustaz, peristiwa Isra Mi'raj betul-betul tidak masuk akal. Dan bukan masalah akal tidak masuknya, dan memang bukan makanan akal, tapi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah makanan iman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya di bulan Rajab ini, bulan Rajab, Pak, ya, kata Nabi dalam hadisnya, Syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah. Syahrul Sya'ban syahruni, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Syahrul Ramadan wa syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di istilah lain, bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Apa yang ditanam, itulah iman nih, Pak. Kita tanam pondasi, kita kuatkan pondasi iman nih, Pak. Maka Rajab ini, ya, adalah bulan meneguhkan iman. Bulan Rajab disebut dengan bulan menanam, bulan Sya'ban disebut dengan bulan menyiram, sementara Ramadan bulan memetik dari apa yang ditanam. Biasanya, Pak, begitulah prosesnya, Pak. Kalau tidak panen harus nanam. Kalau tidak dapat panen tuh agak padek dikit, harus disiram, harus dipupuk. Tapi ada yang nentang, Ustaz, ada yang tidak nanam, ada yang tidak nyiram, tapi panen. Biasanya panen malam, biasanya. Nanam sawit tidak, tapi masih jual sawit, panen malam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Terkadang Bapak dan Ibu yang tidak mungkin bagi kita, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dari istilah lain, tidak ada yang mustahil, Pak, dalam hidup kalau Allah ikut andil. Ada sahabat Nabi bernama Sabit, ya. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya pernah mendengar ya cerita yang namanya Sabit, seorang pemuda pada waktu itu, Pak. Ketika dia mendapatkan, kita katakanlah, Pak, semacam buah mangga lah, Pak. Dia dapatkan sebuah mangga, Pak, disiring, Pak, tapi air itu deras, Pak, diambil, Pak. Lalu kemudian saking senang dengan mangga, dia kupas, Pak, pakai giginya, akhirnya dia makan, Pak. Baru setengah mangga dimakan, Pak, dia teringat dengan hadis Nabi. Setiap masuk makanan yang haram lewat perut, ya, setiap makanan yang haram masuk kepada perut, tidak ada cara untuk menyucinya kecuali dengan api neraka. Akhirnya, Pak, dia bingung ini.
Ya Allah, di neraka kelak nyucinya ini baru setengah mangga ini Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia berpikir bagaimana supaya mangga ini halal, harus pamit kepada yang punya. Dia telusuri sungai itu Pak Bu. Oh sungai itu Pak. Dia cari. Kemudian di ujung sungai ketemulah sebuah batang mangga. Alhamdulillah ketemu. Di situ ada sebuah rumah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Nah, kata orang tua, kata tuan yang nunggu tadi. Apakah bapak yang punya batang mangga ini? Apa kata tuan tadi? Orang tua tadi, maaf nak, kami ini cuma diamanahkan nunggunya baik. Ya. Yang punyanya ini rumahnya di situ. Di mana Pak rumahnya? Jauh. Jauhnya berapa jam? 1 hari 1 malam perjalanan. Tapi Pak, dia sungguh-sungguh bagaimana supaya mangga itu yang dimakan setengah tadi bisa jadi halal. Dia berangkat Bapak Ibu terus Pak. Dan ketemulah sebuah rumah. Dia katakan, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Apakah Bapak benar yang memiliki pohon mangga yang rumah tadi di pertengahan sungai tadi? Iya betul, akulah yang punya. Ada aku. Wahai Pak. Wahai orang tua. Kenapa anak muda? Tadi mangga tadi aku dapatkan. Lalu kemudian aku makan setengah. Aku teringat bahwa setiap makanan masuk dalam perut, tidak ada kata jika tidak bertobat kepada Allah, tidak ada cara lain untuk mencuci kecuali dengan api neraka. Maksud aku Pak, kira-kira maksud saya Pak Haji kan, tolong halalkan. Kalau Bapak enggak, ambillah setengah nih. Kira-kira Pak Bu, lah dimakan setengah, suruh lagi Pak. Marahlah yang punya kan. Mana mungkin? Manggalah kau makan setengah, kau kasih dengan aku. Marah dia. Maksud saya ke sini Pak, bukan ingin memberikan mangga sisa ini. Saya ingin pamit, tolong ikhlaskan Pak. Saya tidak akan mengikhlaskan. Oh ini kacau juga nih Pak. Dia nyembah-nyembah kalau bahasa kita. Tolong nih kan Pak, tolong ikhlaskan. Aku mohon maaf, aku hilang, aku tidak tahu tadi. Mangga punya siapa? Aku minta maaf nih kan. Apa kata Bapak ini tadi? Saya akan maafkan dengan syarat. Apa itu syaratnya? Nikahkan anak gadisku. Alang keberuntungan nangi. Mangga kawan nggak dimakan. Tolong nikahkan anak gadis pula. Tapi anak gadisku ini pertama tuli, yang kedua buta, yang ketiga cacat. Tuli, buta, cacat, Pak Bu. Bisu pula. Hai kata lanang ini awak ganteng, alang kemalau ngasih. Negara mangga ni lah Pak. Nyesal dia Pak. Akhirnya Bapak Ibu dia katakan, dia berpikir, bagaimana anak muda? Kalau kau siap, aku akan ikhlas. Kalau tidak, aku tidak akan ikhlaskan. Dipikirnya daripada di akhirat cuci dengan neraka. Ayo baik nikah kau baiklah. Dipanggil saksi 2 orang Pak, dinikahkan Pak. Aku nikahkan engkau kepada anak kandungku namanya Bos Pak, dinikahkannya. Selesai, kau boleh mendatangi kamar anak gadisku. Jadi istrinya Pak. Pertama dia kedor pintu Pak Bu, yang nama sama istri Pak kan, ya dia kedor pintu. Assalamualaikum. Jawab dia, Waalaikumsalam. Baru terkejut dia Pak. Lah kata peka kalau bahasa kita. Kan tuli itu kan peka. Lah kata peka katanya. Ya. Ya Pak, ya Pak, masuk Pak. Ya. Ya. Pak Lurah siapa? Pak Lurah, kain mulai duluan Pak Lurah. Iya. Kami ini